semuanya, perkenalkan nama saya Oni Olivia dengan NIM 220800. Program Studi Manajemen kelas RA5 semester 3. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah teori ekonomi. Langsung saja materi yang pertama yaitu struktur pasar, di mana suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Yang selanjutnya ada sistem struktur pasar, merajuk pada tata cara bagaimana perusahaan dalam suatu industri terorganisir. Terhadap beberapa jenis struktur pasar diantaranya ada persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli dengan produk homogen, persaingan sangat intensif dan perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Yang selanjutnya ada monopoli, hanya ada satu penjual pemasok tunggal yang menguasai pasar tanpa adanya persaing yang signifikan. Yang selanjutnya ada oligopoli, hanya beberapa perusahaan besar yang mengontrol sebagian besar pasar. Keputusan satu perusahaan mempengaruhi yang lain dan terjadi interaksi strategis antara mereka. Yang selanjutnya ada monopolistik, di mana banyak penjual dengan produk yang dapat dibedakan, tetapi masih ada beberapa kekuatan pasar karena perbedaan produk. Yang selanjutnya ada oligopsoni. Beberapa pembelian mengendalikan pasar dari sisi permintaan, mempengaruhi harga dan kondisi perdagangan. Materi selanjutnya yaitu definisi pendapatan nasional. Pendapatan menurut KBBI adalah hasil kerja atau usaha. Bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi, pendapatan adalah suatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha, dan imbalan atau penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain, jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pasar. Dengan mengetahui instruktur pasar, maka akan dapat mengklarifikasikan suatu bentuk pasar apakah mendekati persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, atau persaingan oligopoli. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri atau DN plus pendapatan asing dalam negeri. Dalam perhitungan GDP, termasuk barang serta jasa yang dihasilkan oleh perusahaan serta instansi asing yang terkait. Namun, wilayahnya masih dalam wilayah dari satu negara atau domestik tersebut. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross nation produk adalah nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Produk nasional tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang dihasilkan di luar negeri. Rumus dari GNP adalah sebagai berikut. Banyak yang dibilang sebagai berikut. Nyalo. Bisa nggak yang dipakai? Yang pertama, GNP sama dengan pendapatan WNI. DN plus pendapatan WNI luar negeri atau LN min pendapatan asing DN. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP. Rumus untuk menghitung produk nasional neto adalah sebagai berikut. Yang pertama ada NNP sama dengan GNF min depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan yang dimaksud di atas merupakan penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya
Penyusutan bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan walaupun relatif kecil. Selanjutnya ada karakteristik pendapatan nasional nilai akhir nilai pasar dalam suatu periode waktu tertentu. Berdasarkan wilayah, pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Selanjutnya ada faktor penyebab pasar. Ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli, sumber alam sumber daya alam yang amat sangat mempengaruhi produk diferensial. Dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan non-harga. Ciri-ciri persaingan monopolistis: memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak, diferensiasi produk, persaingan produsen tidak berdasar pada harga, yang terakhir ada kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Perkembangan teknologi dan inovasi, fungsinya efisiensi alokasi sumber daya, invensi produk, diverifikasi pilihan konsumen, peningkatan kualitas produk, penciptaan lapangan kerja. Contoh pasar monopolistik yaitu pabrik pokok, pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Ji Sampurna, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok, tapi setiap perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Contoh kedua ada pabrik sepeda motor, contohnya. Selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yang ada di pabrik Indonesia yaitu sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. Materi selanjutnya ada ciri-ciri utama pasar bebas. Adam Smith mengemukakan suatu pandangan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Menurut Adam Smith, apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diingini mereka, maka kebebasan ini akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara dan dalam jangka panjang kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Selanjutnya ada kritik-kritik terhadap sistem pasar bebas. Kritik yang paling ekstrim terhadap sistem pasar bebas telah mewujudkan pemerintah komunis dan sistem ekonomi perencanaan pusat. Di dalam sistem pasar bebas, setiap pelaku kegiatan ekonomi sepenuhnya bebas untuk menentukan jenis barang yang akan mereka hasilkan dan jual. Dalam sistem perencanaan pusat, penentuan corak kegiatan dan jenis barang yang akan diproduksi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah dan diatur oleh perencanaan pusat. Kegagalan bekas negara-negara komunis dalam pembangun ekonominya dan keruntuhan sistem tersebut pada akhir tahun 1980-an dan permulaan tahun 1990-an membuktikan bahwa sistem tersebut bukanlah pilihan yang baik dan menggantikan sistem pasar. Dengan demikian, diperlukan sistem ekonomi di mana pada umumnya sistem pasar bebas tetap diberi kesempatan untuk berfungsi. Tetapi di bidang-bidang tertentu, pemerintahan secara aktif mengatur kegiatan ekonominya. Sistem ini disebut sistem ekonomi sempurna atau campuran. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter di pasar bebas. Kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian dinamakan kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Di dalam perekonomian, kedua kebijakan digunakan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk mengatasi masalah-masalah pokok perekonomian yang selalu timbul, yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga, dan masalah penciptaan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Yang selanjutnya ada untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke sebagai kegiatan ekonomi secara efisien.
Yang selanjutnya ada untuk memiliki keadaan distribusi pendapatan yang tidak seimbang yang selalu tercipta di dalam masyarakat yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas. Selanjutnya ada kebijakan moneter, yaitu pengertian pertama semua tindakan pemerintah, bank-bank sentral, dan otoritas publik yang lain yang mempengaruhi kuantitas kredit bank. Untuk pengertian kedua yaitu keputusan bank sentral mengenai penawaran uang agar ekonomi dapat tumbuh lebih cepat. Antara lain, dengan memberikan kredit lebih banyak pada sistem perbankan melalui operasi pada pasar terbuka atas dengan menurunkan persyaratan cadangan dari sistem perbankan. Tujuan kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan perekonomian yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Jika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya, serta membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum ada tidak terrealisasikan dengan cara memberi sumber penerimaan normal dan mendengarkan uang yang tersedia sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara Indonesia bisa menaikkan impor dan mengurangi ekspor. Selanjutnya ada jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif. Pengertian kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihannya ekonomi ketika resesi melanda. Jika ketika ekonomi sedang lesu, BI menjalankan kebijakan ini. Misalnya, resesi pandemi yang dipicu oleh penurunan BI rate. Kebijakan ini akan membantu mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli atau permintaan masyarakat. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga kebijakan moneter akomodatif. Kebijakan moneter kontraktif yaitu pengertian kebijakan jenis tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya ada kebijakan moneter kontraktif. Pengertian kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan jenis tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya, atau yang mengurangi atau bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan mengurangi inflasi. Kebijakan moneter kontraktif dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan pinjaman dan pengeluaran oleh konsumen dan bisnis, yang pada akhirnya dapat menyebabkan resesi ekonomi yang diterapkan terlalu agresif. Dengan kata lain, kebijakan kontraktif adalah jenis kebijakan yang menekankan pada pengangguran jumlah uang beredar untuk mengurangi pengeluaran dan investasi setelahnya, sehingga memperlambat perekonomian. Selanjutnya ada kebijakan atau tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk menjadikan perekonomian dalam suatu negara bisa menjadi lebih baik dan sehat dan mengataskan suatu permasalahan dalam perekonomian. Dalam suatu negara, kebijakan fiskal ini dapat berguna untuk menetapkan sistem perpajakan dalam suatu negara dan mengatur anggaran dalam negara. Kebijakan fiskal di Indonesia juga mempunyai fungsi yang beragam, mulai dari fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi. Fungsinya yaitu kebijakan fiskal juga terdiri dari 3, yaitu ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Selain itu, kebijakan fiskal mempunyai tujuan dan juga peran dalam negara Indonesia. Di kebijakan fiskal ada 2 instrumen utama, yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak. Melalui 2 instrumen utama tersebut, pemerintah bisa mengatur dan mengelola perekonomian negara. Salah satu contohnya adalah untuk mengatasi pengangguran di dalam negara. Pemerintah dapat menambah sedikit anggaran pengeluaran untuk mengatasi pengangguran. Bisa juga dengan menambah tarif pajak dalam negara jika pajak telah diturunkan. Jumlah barang dan jasa menjadi meningkat sehingga dapat meningkatkan daya beli pada masyarakat. Jika sebaliknya, jika pajak akan dinaikkan
akan dapat menurunkan barang dan juga jasa, maka akan dapat menurunkan daya beli pada masyarakat. Kebijakan fiskal dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dilakukan dengan menaikkan anggaran belanja negara dan menurunkan pajak. Nah, kebijakan fiskal dalam jenis ini dapat dilakukan pada waktu perekonomian sedang mengalami penurunan daya beli pada masyarakat dan juga pengangguran yang meningkat. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan stabil dan sehat. Amerika mengeluarkan kebijakan ini disebut juga dengan American Recovery pada tahun 2009. Hal ini dilakukan karena pada waktu itu Amerika sedang mengalami resesi besar hingga mencapai 831 miliar US dollar. Sebagai besar belanja, ini ditargetkan pada sektor infrastruktur, bidang pendidikan dan juga perpanjangan untuk tunjangan kepada pengangguran dalam negara tersebut. Yang selanjutnya ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang menurunkan anggaran belanja negara dengan meningkatkan tingkat pajak. Tujuan kebijakan ini adalah agar menurunkan daya beli pada masyarakat dan mengatasi inflasi negara, yaitu dengan cara membuat pemasukan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Pada kebijakan jenis ini dilaksanakan atau dijalankan pada saat perekonomian sedang dalam kondisi yang mulai memanas agar menurunkan tekanan. Selanjutnya ada sistem pasar bebas. Kebijakan sistem pasar bebas meliputi aspek-aspek yang dimana satu, secara teori dapat diharapkan faktor-faktor produksi akan digunakan secara optimal karena ia mencapai efisiensi yang bersifat produktif dan alokatif. Efisiensi ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimumkan. Yang selanjutnya ada, apabila terjadi perubahan dalam perekonomian, pasar bebas dapat melakukan penyesuaian dengan cepat dan kegiatan ekonomi tetap dapat beroperasi dengan baik. Yang selanjutnya ada, sebagai akibat dari tercapainya efisiensi kegiatan ekonomi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dapat diwujudkan. Yang selanjutnya ada, pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah melibatkan beberapa kelemahan yang dimana dari sistem pasar operasinya dapat menimbulkan beberapa efek eksternal yang negatif. Yang selanjutnya ada, dalam sistem tersebut barang publik tidak banyak diproduksi, sedangkan barang merit biayanya sangat tinggi dan tidak menguntungkan masyarakat. Ada juga kebijakan moneter, adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar. Jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan, yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Jika ingin mengendalikan inflasi, bank akan menaikkan suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran dan membatasi pertumbuhan kredit. Menambah atau mengurangi cadangan bank, misal menjual atau membeli SBN. Bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas di pasar dengan membeli atau menjual suatu barang negara atau mata uang asing. Dengan menambah atau mengurangi cadangan bank, mereka dapat mengendalikan pasokan uang di perekonomian. Menentukan rasio cadangan wajib bank komersial. Bank sentral dapat menetapkan rasio cadangan wajib yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersial. Dengan mengubah persentase cadangan yang harus disimpan, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan oleh bank konvensional. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu serangkaian tindakan pemerintahan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sama seperti yang tidak ingin
ingin tekor tiap akhir bulan. Negara juga demikiannya. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mencapai stabilitas atau keseimbangan pendapatan atau pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah seperti ketimbangan pendapatan dan pengangguran. Meskipun ada beberapa pilihan kebijakan fiskal seperti berimbang, surplus, defisit, dinamis, namun instrumen kebijakan fiskal yang lain bisa digunakan. Antaranya mengatur pengalaman publik atau belanja proyek untuk berlangsung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan pengeluaran publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja pada instruktur, pendidikan, atau proyek-proyek publik lainnya. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberikan subsidi untuk industri tertentu. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu seperti energi, pertanian, atau perumahan guna mendorong aktivitas ekonomi di sektor tersebut. Menerapkan kebijakan pajak, jangan lupa salah satu sumber pendapatan negara. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran publik. Mereka dapat menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, atau meningkatkan pajak untuk mengurangi defisit anggaran atau mengendalikan inflasi. Menerapkan kebijakan utang, pemerintah dapat menggunakan kebijakan utang untuk mengatur pembiayaan publik. Mereka dapat meminjam dari pasar keuangan atau meluncurkan obligasi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek atau membayar defisit anggaran. Selanjutnya ada perekonomian terbuka, merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara lain. Perekonomian terbuka menjadi topik hangat yang diperbincangkan para ekonomi dunia dewasa ini. Hubungan antara keterbukaan ekonomi, khususnya perdagangan, dan inflasi merupakan satu di antara proposisi menarik yang ditemukan dalam setiap buku teks perdagangan internasional. Perekonomian terbuka terhadap inflasi, pengaruh yang besar akan terjadi ketika suatu negara melakukan perdagangan besar. Inflasi dipengaruhi melalui sisi permintaan dan sisi penawaran. Perdagangan internasional akan mempengaruhi melalui penawaran. Import akan mempengaruhi ketersediaan barang dan jasa dalam negeri, sehingga kelangkaan akan dapat dihindari. Terdapat perbedaan terhadap teori yang terdahulu. Pada teori terdahulu diduga perekonomian terbuka akan berpengaruh negatif terhadap inflasi. Keunggulan komparatif beranggapan bahwa negara akan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif tinggi dan akan mengimpor barang yang memiliki keunggulan komparatif yang rendah. Dengan demikian, semakin tinggi derajat keterbukaan, maka inflasi cenderung menurun, karena kelebihan permintaan dalam negeri akan tercukupi oleh barang-barang impor dari negara yang memiliki kelebihan akan barang tersebut. Di sisi lain, ada cara pandang menganggap bahwa akses permintaan sebagai penentu tingkat inflasi berbeda pada ruang lingkup satu negara sehingga inflasi bersifat eksklusif. Pengaruh internasional semata-mata hanya ada dalam nilai tukar dan harga impor. Penelitian lain para ekonomi berpendapat bahwa ada kecenderungan inflasi meningkat ketika derajat keterbukaan perekonomian suatu negara semakin tinggi. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan positif antara perekonomian terbuka terhadap inflasi. Inflasi merupakan kenaikan jumlah uang beredar atau JUB secara keseluruhan tanpa diikuti peningkatan produksi barang dan jasa dalam negeri. Inflasi begitu penting dan menarik karena masalah ekonomi yang dialami seluruh negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang tidak luput dari masalah inflasi. Inflasi akan baik pada proporsi yang terdapat. Bila tidak ada inflasi atau terjadi deflasi atau deflation, maka merupakan masalah baru bagi suatu negara. Bank sentral sebagai pengatur kebijakan moneter yang masuk di dalamnya
Jumlah uang beredar menetapkan sasaran utama dan sasaran antara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas pokok BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Fluktuasi atau guncangan ekonomi dapat disebabkan oleh perubahan permintaan argen maupun perubahan penawaran, seperti meningkatnya harga impor dari barang-barang intermediate, misal harga bahan baku utama. Implikasi kenaikan harga barang impor terhadap perekonomian secara umum dapat dipahami melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Mekanisme permintaan dan penawaran dapat diterjemahkan melalui dua saluran. Di antaranya ada kenaikan harga barang impor akan menimbulkan goncangan yang negatif pada sisi penawaran. Artinya kenaikan harga. Misalkan, harga barang modal akan menyebabkan naiknya biaya bagi perusahaan-perusahaan atau dunia usaha yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menambah jumlah produksi atau untuk produk tertentu. Perusahaan bahkan mengurangi jumlah produksi. Selanjutnya ada kenaikan harga, mempresentasikan pergeseran dasar tukar perdagangan dari negara-negara importir atau konsumen ke negara-negara eksportir produsen. Akibatnya, pendapatan dan belanja real di negara-negara importir akan berkurang. Yang selanjutnya ada perekonomian terbuka. Apa sih manfaat dari perekonomian terbuka? Yaitu sistem perekonomian terbuka, kategori fungsi dan memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesehatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.